Perkenalkan, nama saya Kaulan Sari dengan NIM G00250022 dari kelompok B10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang anatomi vesikavelia. Yang pertama adalah alur sekresi vesikavelia. Vesikavelia diproduksi oleh hepatikus yang berada di parenkim hepar. Setelah disintesis, empedu pertama masuk ke dalam saluran mikro yang bernama kanakuli biliveri yang merupakan saluran sempit yang terbentuk di antara membran hepatosit. Kanukuli biliveri berfungsi sebagai jalur awal yang mengumpulkan empedu dari setiap lobus hepar. Nah, dari kanukuli biliveri, empedu mengalir menuju saluran yang lebih besar, yaitu duktuli biliveri. Pada tahap ini, empedu mulai dihimpun dari banyak kanukuli dan dibawa ke jaringan portal. Duktuli biliveri kemudian bermuara ke dua saluran utama, yaitu ductus hepaticus dexter dan ductus hepaticus sinister. Masing-masing ductus ini mengumpulkan empedu dari lobus kanan dan lobus kiri hepar. Kedua ductus hepaticus tersebut kemudian bersatu membentuk ductus hepaticus communis. Ductus hepaticus communis merupakan jalur utama keluarnya empedu dari hepar menuju sistem biliar. Dari sini empedu dapat bergerak kedua arah, tetapi penyimpanannya tetap mengalir ke ductus cithicus. Ductus cithicus adalah saluran yang menghubungkan ductus hepaticus communis dengan vesikavelia. Melalui ductus cithicus, empedu memasuki vesikavelia. Di dalam vesikavelia, empedu disimpan dan mengalami proses konsentrasi melalui absorpsi air oleh epitel kolumner sederhana dengan mikrofili. Nah, saat vesikavelia menyalurkan empedu kembali ke jalur utama, empedu keluar melalui ductus cithicus, lalu bergabung dengan empedu dari ductus hepaticus communis sehingga membentuk satu saluran besar, yaitu ductus coleodochus. Ductus coleodochus memanjang inferior di dalam ligamentum hepatoduodenale dan kemudian berjalan ke posterior menuju duodenum. Ujung distal ductus coleodochus akan bergabung dengan ductus pancreaticus di usus. Ujung distal ductus coleodochus akan bergabung dengan ductus pancreaticus di suatu pelebaran bernama ampula hepatopancreatica yang dikenal juga sebagai ampula Vetter. Selanjutnya, dari ampula hepatopancreatica, empedu mengalir menuju lumen duodenum pars descendens, tepatnya melalui papilla duodeni mayor, yaitu muara tempat ductus coleodochus bermuara ke usus halus. Nah, selanjutnya adalah otot yang mengelilingi papilla duodeni mayor serta otot-otot penyusunnya. Papilla duodeni mayor adalah tonjolan mukosa di bagian duodenum pars descendens, tempat bermuaranya ductus coleodochus dan ductus pancreaticus atau Wirsunghi. Di sekitar struktur ini terdapat kompleks cincin otot polos yang dikenal sebagai musculus sphincter Oddi. Yang pertama ada musculus sphincter coleodochus yang mengelilingi ujung distal ductus coleodochus. Fungsinya itu mengatur aliran empedu dari ductus coleodochus menuju duodenum dan mencegah reflux isi duodenum ke saluran empedu. Lokasinya itu ada di bagian proksimal dari kompleks sphincter tepat sebelum ampula hepatopancreatica. Yang kedua ada sphincter pancreaticus yang mengelilingi ujung distal ductus pancreaticus. Fungsinya untuk mengatur aliran enzim pankreas ke duodenum dan menghambat reflux empedu masuk ke ductus pancreaticus. Biasanya lebih kecil dan lebih tipis dibandingkan sphincter coleodochus. Yang ketiga ada musculus sphincter ampula yang mengelilingi ampula hepatopancreatica atau gabungan kedua ductus. Ini adalah bagian paling kuat dari kompleks sphincter Oddi. Fungsinya untuk mengendalikan pembukaan langsung ke lumen duodenum melalui papilla mayor dan mengatur pelepasan stimulan empedu dan getah pankreas. Dan juga membentuk cincin otot yang tepat berada di sekitar papilla duodeni mayor. Selanjutnya adalah kelainan pada vesikavelia beserta gejalanya. 4 kelainan utama pada vesikavelia yaitu kolesistitis, kolangitis, kolelithiasis, dan koledocoliatisis. Yang pertama adalah kolesistitis adalah inflamasi pada vesikavelia atau kantong empedu. Penyebabnya adalah karena obstruksi pada ductus cithicus oleh batu empedu. Obstruksi ini membuat empedu terperangkap yang menimbulkan iritasi, inflamasi, dan juga terkadang infeksi bakteri. Gejalanya biasanya berupa nyeri tajam di kuadran kanan atas, demam, mual, muntah, serta morphine positif, yaitu nyeri yang muncul ketika pasien menarik nafas. Pada pemeriksaan penunjang, USG sering menunjukkan penebalan dinding kantong empedu dan adanya batu.
Yang kedua adalah kolangitis, yaitu inflamasi dan infeksi pada common bile duct atau ductus biliaris. Kondisi ini hampir selalu terjadi akibat obstruksi aliran empedu, biasanya karena batu yang turun dari kantong empedu. Gejalanya yaitu salah satunya adalah demam menggigil. Pada kasus berat bisa muncul Penton-Reynolds yang terdiri dari hipotensi dan gangguan kesadaran yang menandakan terjadinya sepsis biliar. Kondisi ini merupakan kegawat daruratan yang memerlukan penanganan segera. Selanjutnya adalah kolelithiasis, yaitu terbentuknya batu empedu di dalam vesikavelia. Batu dapat tersusun dari kolesterol, pigmen, bilirubin, atau kombinasi keduanya. Pembentukan batu biasanya terjadi karena tingginya konsentrasi kolesterol dalam empedu serta gangguan motilitas kantong empedu. Gejalanya muncul bila batu menghambat aliran empedu, biasanya berupa nyeri kolik biliar. Nyeri khasnya bersifat hilang timbul, muncul setelah makan berlemak, dan dapat menjalar ke bahu kanan ataupun punggung. Namun banyak kasus yang bersifat asimptomatik dan ditemukan secara tidak sengaja. Selanjutnya ada koledocholithiasis, adalah kondisi ketika batu berada di ductus coledocus. Batu biasanya berasal dari kantong empedu yang diturunkan ke saluran utama. Ketika batu menyumbat, aliran empedu ke duodenum terhenti sehingga terjadi kolestasis. Manifestasinya berupa ikterus, feses pucat, urin gelap, dan kolik biliar. Jika disertai infeksi, kondisi ini dapat berkembang menjadi kolangitis dan bahkan menyebabkan pankreatitis biliar apabila batu menutup papila Vetter. Keempat kelainan ini saling berkaitan satu sama lain dengan batu empedu sebagai faktor pemicu yang paling sering.